Bismillahirrahmanirrahim. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan. Semoga Ramadan yang penuh barokah ini memberikan kita kesempatan untuk mengambil kebaikan-kebaikan yang banyak tak terhitung di dalamnya. Semoga Ramadan ini mendekatkan kita dengan surga, menjauhkan kita dengan neraka. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana agar Ramadan itu menjadi sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam surga? Karena kata Rasulullah SAW, futihat fihi abwabul jannah, dan surga dibuka di bulan Ramadan. Ada beberapa amalan yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan agar jangan sampai kita ditinggalkan oleh Ramadan. Yang kata Rasulullah SAW, atahum Ramadan summan salakhoh walam yufar alaih. Orang yang didatangi Ramadan tidak didapat atau ditinggalkan oleh Ramadan dalam keadaan diampuni. Orang ini, kata Rasulullah, roghima anfu, orang ini adalah orang yang celaka. Yang pertama, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, harus dipastikan Ramadan kita adalah Ramadan yang puasanya dilakukan dengan baik dan benar. Bagaimana puasa yang baik dan benar? Kata Rasulullah SAW, laisas siyam anit to'am wasyarob. Puasa itu bukan hanya tentang tidak makan, tentang tidak minum, tetapi puasa itu innamas siyam anil lagwi warrofas. Tapi puasa itu bisa merubah diri kita untuk menjadi baik. Baik perkataan kita tidak rofas, tidak mengatakan perkataan yang kotor, tidak mengatakan perkataan yang buruk, bahkan menghindarkan perkataan yang sia-sia. Begitu juga dengan tindak tanduk kita, perbuatan kita. Hindari perbuatan yang buruk, hindari perbuatan yang kotor, hindari perbuatan yang sia-sia. Jika puasa kita puasa yang seperti ini, bukan hanya puasa yang tidak makan, puasa yang tidak minum, apalagi puasa yang diisi dengan semua sesuatu yang sia-sia, insya Allah kita akan mendapatkan jaminan dari orang yang berpuasa, yaitu masuk ke dalam surga yang bernama Ar-Rayyan, yang bernama pintu Ar-Rayyan. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita pastikan puasa kita baik, karena Ramadan adalah bulan puasa, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa itu diwajibkan kita Ramadan itu diwajibkan kita berpuasa. Yang kedua, pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kita menjaga sholat di bulan Ramadan. Tidak masuk akal orang yang rela tidak makan, tidak minum, artinya dia berpuasa, tetapi dia tidak menjaga sholatnya. Padahal sholat itu adalah rukun Islam yang kedua, dan puasa rukun Islam yang keempat. Artinya apa? Orang yang berpuasa tetapi tidak sholat wajib, maka orang tersebut hampir dipastikan tidak mendapatkan pahala puasa yang dijanjikan. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, selain kita menjaga sholat 5 waktu, ada sholat-sholat sunnah yang harus kita tingkatkan di bulan Ramadan. Salah satunya adalah sholat tarawih. Kata Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim, man shoma Ramadan imanan wahtisaban wufira lahu ma taqaddama min dzambih. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan baik yang benar, mengharap ridho Allah, dan dia melakukan dengan baik, diampuni dosanya yang lalu. Tetapi Rasulullah SAW juga menyampaikan, man qoma Ramadan imanan wahtisaban wufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang qiyamul lail, salat tarawih di bulan Ramadan,
maka dosanya diampuni. Artinya apa? Artinya Ramadan selain berpuasa, kita sholat malam, yaitu sholat tarawih. Yang ketiga, jamaah rahimani rahimakumullah, Ramadan adalah unzila fihil Quran. Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Jangan sampai di bulan diturunkannya saja kita tidak membaca Al-Quran. Maka bulan Ramadan adalah bulan kita banyak membaca Al-Quran. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW sampaikan, puasa dan baca Al-Quran dan Al-Quran nanti akan datang kepada orang yang puasa dan membacanya untuk minta syafaat kepada Allah. Ya Allah, kata puasa, mana'tuhu wat at-ta'am wasyarab finnahar. Ya Allah, aku halangi orang ini untuk tidak makan dan tidak minum siang hari. Izinkan aku memberi syafaat. Al-Quran juga berkata, ya Allah, mana'tuhu naum fil lail. Kata Al-Quran, ya Allah, aku membuat orang ini sedikit tidur karena banyak baca Al-Quran. Maka izinkan aku memberi syafaat. Apa kata Allah? Fayushafa'ani. Kedua-duanya diberikan izin untuk memberi syafaat. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari puasa, mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang sering kita baca di bulan Ramadan ini. Kemudian yang keempat, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan kita bersedekah. Kata Rasulullah SAW, khairus sadaqah sadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak tambah dermawan di bulan Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita yang justru pelit di bulan Ramadan. Karena sejatinya Ramadan adalah bulan bersedekah. Kemudian yang kelima, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah semua kebaikan itu harus diupayakan di bulan Ramadan. Salah satunya iktikaf di masjid, wabil khusus 10 hari terakhir. Karena Rasulullah SAW di dalam banyak riwayat disampaikan, jika masuk 10 terakhir, maka Rasulullah SAW ahya lailah, menjadikan malamnya itu seperti siang, banyak beribadah, bangun siang, begadang malamnya, agar Rasulullah SAW banyak beribadah. Wa aiqadha ahlah, dan Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah bersama-sama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa syadda ma'zirah, bahkan Rasulullah itu mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, tidak bergaul dengan istri, tidak melayani berbagai syahwat, fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan kita di bulan Ramadan akan dilipat gandakan. Banyak lagi kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, jemaah rahimani rahimakumullah. Salah satunya kita terapkan adab-adab berpuasa, kebaikan-kebaikan berpuasa, mulai sahur, mulai berbuka, mulai berdoa, dan lain sebagainya. Itu semua akan menambah kualitas Ramadan kita menjadi lebih berkah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk saya dan pemirsa sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.